Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Busrul Karim dan rekan saya sebagai kameramen Ade Kurniawan Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian atau penjelasan sistem kopling manual pada kendaraan. Di sini diperuntukkan untuk tugas mata kuliah teknik kendaraan. Kopling manual ini termasuk dalam kopling pengendali manual. Cirinya dilengkapi dengan pedal kopling. Terus kopling mekanis digunakan pada mobil-mobil yang mengusung transmisi manual atau 3 pedal. Fungsi dari sistem kopling manual sendiri yaitu agar proses pemindahan roda gigi transmisi berlangsung lebih halus, menghentikan mobil tanpa memposisikan tuas transmisi posisi netral, untuk membuat mobil bergerak bebas tanpa tahanan dari engine brake, dan agar mobil dapat bergerak mulus saat awal berjalan. Untuk prinsip kerja kopling, dengan memanfaatkan jepitan antara 2 buah plat, terutama ada 3 komponen pada sistem kopling yaitu flywheel, clutch disc, dan pressure plate. Clutch disc atau kampas kopling berada di tengah-tengah flywheel dan pressure plate. Saat 2 komponen itu menjepit clutch disc, maka powertrain akan tersambung. Namun jika clutch disc terbebas, powertrain juga akan terputus. Untuk komponen sistem kopling manual pada mobil, selain 3 komponen utama yang telah disebutkan tadi, terdapat beberapa komponen yang saling bekerja sama agar proses ini berlangsung sempurna. Secara garis besar, komponen kopling mobil dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu komponen pengendali dan komponen pelaksana atau aktuator. Untuk komponen pengendali sendiri, yaitu terdapat beberapa komponen. Yang pertama, pedal kopling. Fungsinya sebagai alat input bagi pengguna kendaraan untuk mengaktifkan sistem kopling. Yang kedua yaitu master cylinder. Fungsinya untuk mengubah gerakan mekanik pedal menjadi tekanan hidrolik. Yang ketiga yaitu saluran hidrolik atau selang hidrolik, yaitu guna menghubungkan antara master cylinder pada pedal dan silinder aktuator pada kopling. Dan yang terakhir yaitu silinder aktuator. Fungsinya untuk mengubah kembali energi berupa tekanan hidrolik menjadi gerakan mekanik. Komponen yang kedua yaitu komponen aktuator pada kopling. Komponen aktuator kopling. Komponen ini terdiri dari beberapa rangkaian yang berperan langsung dalam cara kerja kopling. Komponen ini sendiri terdiri dari release bearing. Bearing ini berfungsi sebagai bantalan saat silinder aktuator menekan flat atau plat kopling sehingga tidak terjadi gesekan. Yang kedua yaitu pegas kopling. Pegas ini terletak pada sekeliling pressure plate. Fungsinya untuk menekan pressure plate ke arah flywheel saat pedal tidak diinjak. Yang ketiga yaitu pressure plate. Komponen ini mirip piringan berbahan besi yang berfungsi untuk menekan clutch disc ke arah flywheel. Lalu ada clutch disc. Komponen ini familiar, disebut dengan kampas kopling. Fungsinya untuk menerima putaran mesin pada saat kopling tidak diinjak. Lalu yang terakhir yaitu flywheel.
Sebenarnya flywheel sendiri masuk dalam komponen mesin, tapi dalam sistem kopling, komponen ini juga berperan untuk mentransfer tenaga dari mesin ke kampas kopling. Pada saat kondisi normal, dalam artian pedal kopling tidak dalam kondisi tertekan, maka sebuah pegas diafragma akan menekan clutch disc ke arah flywheel melalui pressure plate. Tekanan pegas ini sangat besar sehingga menyebabkan clutch disc menempel dengan flywheel. Sehingga ketika mesin hidup, rangkaian antara flywheel dan clutch disc akan berputar. Hal ini akan membuat tenaga mesin bisa diteruskan ke transmisi. Yang kedua yaitu kondisi saat pedal kopling terinjak sepenuhnya. Ketika pedal terinjak sepenuhnya, maka akan ada tekanan hidrolik dari master silinder pedal menuju silinder aktuator, sehingga silinder aktuator akan mendorong rilis bearing dan clutch lever. Saat tertekan, clutch lever akan mengikuti pressure plate ke arah luar, sehingga kampas clutch disc tidak dalam kondisi terjepit. Hal ini menyebabkan hubungan antara flywheel dan clutch disc terlepas, sehingga saat mesin berputar, karena kampas kopling tidak ikut berputar, karena kampas kopling terkait dengan poros transmisi, maka transmisi tidak akan berputar, atau dengan kata lain power train terputus. Saat pedal kopling terinjak setengah, jika kita menginjak pedal koplingnya pada posisi setengah, maka mobil akan berjalan umumnya, tapi gerakan mobil akan terhambat karena saat kita mengaplikasikan setengah kopling, silinder aktuator tetap akan menekan rilis bearing, namun tidak tertekan maksimal. Akibatnya clutch disc atau kopling tetap tidak dengan penekanan maksimal. Jadi clutch disc tetap terhubung tapi tidak dengan penekanan maksimal, sehingga saat flywheel berputar, maka clutch disc akan berputar dengan RPM lebih lambat, atau bisa dikatakan slip. Meski saat ini mobil bertema matic transmisi sangat populer, tidak menggeser keberadaan mobil 3 pedal juga. Untuk kelebihan mobil dengan kopling manual ini sendiri, mungkin lebih irit dalam konsumsi bahan bakar, terus sensasi nyetirnya lebih terasa lah, lalu dapat leluasa dalam memindahkan roda gigi, menimbulkan sensasi yang loss pada saat pedal kopling diinjak pada kecepatan tinggi. Namun untuk kekurangannya sendiri, kopling manual ini harus lebih berkonsentrasi saat mengemudi mobil ini, atau mobil yang mempunyai kopling manual. Terus akselerasi masih di bawah mobil matic dengan mesin yang sama, mungkin masih dibebani dengan penggantian kampas rem juga. Terus bagi sebagian orang, pengoperasian lebih sulit dibandingkan matic car atau mobil matic. Mungkin sekian penjelasan atau pengertian tentang kopling manual, dari awal pengertiannya, fungsi, terus prinsip-prinsipnya, bagian-bagian komponen-komponennya, dan komponen utamanya pada kopling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.